Halo kawan beriman, kembali lagi bersama saya Bintang di Calvary Talk, oase dari Calvary. Saat ini saya sudah bersama pastor kita Romo Johan Ferdinand. Halo Romo V. Halo. Kabar baik? Semua baik. Baik, puji Tuhan. Saat ini kita sudah selesai merayakan Natal dari Sabtu Minggu kemarin. Sudah seger Mo kemarin berturut-turut? Lumayan, saya banyak istirahat nih. Wah, Bayar kelelahannya mungkin 2 hari tidur panjang. Wah, 2 hari tidur panjang ya. Benar-benar perayaannya sangat meriah kemarin ya. Ya. Dengan hiasan yang meriah juga. Nah, dan umat juga sangat antusias. Kemarin itu kelihatan sekali mereka bergembira dan kita kedatangan banyak tamu. Mereka semua mau bersukacita di Calvary. Betul sekali. Ya, saya melihat juga sangat padat sekali. Makanya memang Natal tahun ini sangat berkesan sekali ya untuk gereja kita ya. Ya, karena ada tamu-tamu dari luar paroki Lubang Buaya yang mau bertugas di Calvary. Wah, itu dia. Nah, teman-teman, kita kemarin sudah membahas Natal. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi tahun baru. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang jadi tradisi umat Katolik di tahun baru? Coba kita tanyakan kepada Romo V. Mo, kira-kira kapan sih asal-usul merayakan tahun baru itu pertama kali diadakan? Nah, itu hal yang saya kurang paham. Pertama kali mengadakan tahun baru kapan itu saya kurang paham. Tapi tadi disampaikan tahun baru itu kita mengambil alih dari perhitungan kalender Romawi. Oh iya. Kalender Romawi berarti ya. Zaman-zamannya Julius Caesar ya, berarti. Ya, memang yang membuat Julius Caesar maka disebut kalender Julian. Julian. Jadi ya, gerejanya mengambil alih perhitungan kalender Julian, namun tahunnya dirubah. Tahun nolnya ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita tahu ada masa tahun Masehi, yaitu kalau dalam bahasa Latinnya tuh Anno Domini, tahun Tuhan, dan masa sebelum Masehi, Ante Domini, atau bahasa Inggrisnya tuh before Christ dan tahun Kristus sendiri, tahun Kristus CE. Ya, Kristus. Ya, memang kita sering dengar before Christ, sebelum Masehi. Jadi memang punya keterkaitannya. Masehi itu seperti bahasa Arab ya Mo ya? Ya, Masehi itu bahasa Arab dari Kristus. Ya. Jadi sebetulnya ya mau menyebutnya tahun Masehi atau tahun Kristus sama aja. Artinya merujuk pada kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus. Nah, apakah kita masih menggunakan kalender Julian itu Mo? Atau kita sudah mengadopsi kalender yang beda versi lagi? Nah begini, perhitungan awal itu memang kita menggunakan kalender Julian. Namun di abad pertengahan gereja melihat ada penyimpangan banyak dalam kalender Julian, karena mereka menghitungnya itu 325,25 hari. Oh, ada komanya ya. Sementara dalam kenyataannya rotasi atau evolusi matahari itu kemudian diperhitungkan 325,242 hari. Sudah sangat detail ya perhitungannya ya. Ya, perhitungan lebih perhitungan lebih detail itu terjadi karena selalu ada pergeseran dari kalender Julian. Jadi kemudian orang harus membuat lebih banyak tahun kabisat. Maka kemudian Paus Gregorius itu merubah perhitungan kalender itu dengan menetapkan bulan-bulan kabisat setiap Februari 4 tahun sekali ya. Nah itu tuh. Jadi kita udah menggunakan kalender Gregorian ya. Kalender Gregorian, perhitungan baru yaitu perhitungan dari Paus Gregorius. Sudah lebih detail dan tidak banyak perubahan yang banyak ya seperti kalender Julian ya berarti. Ya, tidak banyak itu tuh kesalahan dalam perhitungan kalendernya. Ya, jadi memang
macam-macam perayaan tahun baru itu juga banyak tuh, kayak kalau secara Romawi kan bertukar kado terus melempar koin. Jadi kalau kita balik lagi ke kalender Julian tuh merayakan dewa Janus ya, Janus yang kepalanya ada dua, satu kepala dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Nah, kira-kira dari permenungan itu apakah kita bisa menarikmu kesimpulan? Kalau dari pandangan gereja, seperti tadi saya katakan, yang diambil dari kalender Julian hanyalah perhitungan waktunya. Namun mitologi, legenda tentang nama bulan atau dewa-dewa yang menaunginya tidak diambil alih oleh gereja Katolik. Gereja Katolik tidak mengenal siapa itu Dewa Janus. Saya aja baru tahu tentang hal itu dari Mas Bintang nih. Mas Bintang udah lebih advance nih pemahamannya tentang melihat kalender gitu ini. Jadi kata Janus itu mungkin jadi lahirlah Januari ya. Jadi tapi ada juga orang yang memakai nama bulan Januari sebagai nama pribadinya tanpa tahu tentang Dewa Janus. Ya, secara tidak terkenal lagi. Siapa mu? Januari Kristi. Oh. Nah, tapi gereja Katolik sama sekali tidak mengambil alih mitologi tentang bulan-bulan dalam perhitungan kalender Julian ini. Jadi saya dan kebanyakan orang Katolik lainnya tidak tahu kenapa disebut Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Kalau kita nggak punya concern dan mencari tahu tentang hal itu. Jadi malahan gereja menyebut 1 Januari itu sebagai peringatan Santa Maria Bunda Allah untuk menegaskan ini kalender gereja, kalender perhitungan tahun Tuhan. Jadi memang ada perayaannya sendiri ya. Iya. Jadi tahun Masehi itu perlu dipahami dalam pandangan gereja jelas sekali ini adalah tahun Tuhan. Seperti tadi saya katakan, mau pakai kata Masehi, mau pakai kata Mesias, mau pakai kata before Christ atau Christ era, ya CE itu kan Christ era kan. Atau mungkin ada terjemahan yang saya kurang paham, tapi maksudnya merujuk pada satu orang, Tuhan Yesus Kristus. Betul. Sebagai titik acu dari tahun nolnya. Ya tentu saja diperkirakan tahun nol itu adalah tahun sekitar kelahiran Tuhan. Jadi tidak semerta-merta kita mengikuti tren, merayakan tahun baru dengan pesta-pesta, tetapi memang ada gereja punya tradisi khusus sendiri ya. Nah, kemarin pas perayaan Vigili Natal itu aku ngelihat kayaknya Romo memberkati ada kapur, ada air dan garam. Itu untuk apa ya Mo ya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan bahasnya di segmen kedua Calvary Talks, oase dari Calvary. Kopi Papua, teguk kopinya dan regu pahalanya. Halo kawan beriman, kembali lagi bersama saya Bintang di Calvary Talks. Ya, kemarin aku lihat ketika perayaan Natal Romo memberkati beberapa kapur gitu Mo. Kira-kira itu untuk apa sih Mo, pemberkatan kapur itu? Kapur itu diberkati pada saat Natal kemarin untuk mempermudah seksi liturgi mendistribusikan kapur kepada masing-masing keluarga Kristen di gereja Calvary.
untuk digunakan pada berkat awal tahun saat pesta Tiga Raja atau Epifani. Oh, Epifani. Tapi tentang hal itu, tentang Epifaninya itu kita perlu bikin pembicaraan tersendiri, Mas Bintang. Sekarang saya akan terangkan tentang untuk apa kapur itu. Kapur itu adalah tradisi, salah satu tradisi dari perayaan Tiga Raja atau perayaan Tiga Orang Majus atau perayaan Epifani. Intinya setiap keluarga itu akan menorehkan angka-angka tahun yang bersangkutan dengan ditambah huruf C, ditambah huruf M, ditambah huruf B di ambang pintu masing-masing rumah. Berarti kalau tahun depan tahun 2023 berarti gimana tulismu? 20 plus C plus M plus B plus 23. Oh, plus itu ada maknanya nggak sih, Bu? Plus itu artinya salib. Oh, salib. Itu tanda salib maksudnya. Itu adalah berkat, tanda berkat salib. Jadi saya mudahkan dengan sebut aja plus supaya nanti gampang. Jadi kalau mau lebih Kristiani ya 20 adalah lambang milenial. 2000 dia 20 berkat dengan salib dituliskan dengan kapur. Lalu C itu singkatan dari Kristus, terus berkat salib lagi, lalu huruf M, mansionem, itu artinya rumah, terus berkat salib lagi, benedikat itu artinya memberkati. Jadi Kristus memberkati rumah ini. Lalu di belakang B-nya itu ditulis angka 23, spesifik tahun yang sedang ada sepanjang tahun ini, tahun baru ini. 20 plus C plus M plus B 23. Ada maknanya nggak sih, Mo, kita kenapa harus membuat tulisan itu di ambang pintu? Pertama, ini mengingatkan keluarga-keluarga Kristiani berkat Allah yang Maha Kuasa. Karya keselamatan Allah bekerja bagi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang percaya pada Tuhan. Allah memberkati mereka di awal tahun ini. Buktinya apa? Buktinya kita masih bisa menuliskan angka tahun 2023 di ambang pintu rumah kita, dan kita menyadari tahun 2023 itu bisa hadir ini karena Kristus memberkati rumah kita. Ada banyak sekali situasi bencana yang bisa melenyapkan kita dari bumi ini, melenyapkan rumah kita juga. Tapi kita bersyukur tahun ini rumah kita diberkati Tuhan dan kita masih bisa melanjutkan kesalehan iman kita, perjuangan hidup kita menggapai kesejahteraan. Itu karena berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadikan pembelajaran buat keluarga-keluarga Kristen bahwa Kristus hadir pada setiap orang, dan kita harus menghidupkan Kristus itu dalam rumah kita masing-masing. Jadi kesalehan tidak hanya muncul di gereja saja, tapi kesalehan dan kekudusan itu justru dimulai di rumah masing-masing. Oh iya, jadi nggak jauh-jauh ya, di rumah sendiri dulu. Dan berikutnya, yang ketiga, tradisi ini juga sekaligus membawa kehangatan bagi setiap anggota keluarga. Anggota keluarga bersama-sama diingatkan akan kekristenan mereka. Ini adalah salah satu cara yang menurut saya cukup baik untuk mengakarkan iman Kristus dalam diri keluarga dan anak-anak. Jadi nanti kepala keluarga akan berdoa, yang menuliskan di ambang pintu adalah anggota keluarga termuda yang sudah bisa menulis. Jadi ada tata caranya nih teman-teman, yaitu tadi ada seorang kepala keluarga yang akan memimpin doa, lalu
anak yang paling kecil yang sudah bisa menulis akan menuliskan itu satu-satu atau sesuai dengan anggota keluargamu menuliskannya? Anggota keluarga termuda biasanya. Oh, yang menulis yang semua? sudah bisa menulis semuanya. Oh iya. Berarti tradisi ini memang bisa dipraktikkan oleh keluarga-keluarga Kristiani. Nanti untuk umat Kalvari akan mendapatkannya di ketua lingkungan, dibagikan yang sudah diberkati oleh Romo kemarin Natal. Kira-kira ada pesan apa lagi Mo yang ingin disampaikan ketika kita ingin menyambut di tahun yang baru ini? Nah begini, nanti tiap orang akan dapat kapur, tapi mungkin tidak akan cukup untuk dibagikan keseluruhannya. Maka nanti akan melewati ketua lingkungan. Kalau Anda sudah menggunakan kapur itu, mungkin Anda bisa memberikannya kepada tetangga Anda atau Anda bisa mempoteknya. Jadi tidak satu keluarga mendapat kapur utuh, tapi nanti bisa dipotek. Berbagi karena itu berbagi ini juga mengguyupkan lingkungan betul. Juga supaya berbagi dan memikirkan cara yang terbaik untuk bisa mendistribusikan kapur itu sampai kepada masing-masing rumah. Dan semoga berkat Tuhan menyertai Anda karena Allah hadir langsung di setiap ambang pintu rumah Anda, masuk ke dalam rumah Anda dan mengundang setiap anggota keluarga untuk teguh dalam iman, dalam perjuangan kesejahteraan sepanjang tahun baru ini. Ya, terima kasih Romo atas pesan yang sangat indah sekali ya untuk membawa menjadi bekal kita menyambut tahun baru ya. Oke. Terima kasih Romo atas pesan yang sudah disampaikan sebagai bekal bagi kita untuk menyambut tahun baru agar kita mempunyai bekal iman yang sangat baik, yaitu dari kita sudah mengetahui asal-usul dan ada tradisi memberkati ambang pintu. Saya Bintang dan Romo V undur diri. Nantikan podcast selanjutnya di tahun yang baru. Kalvari Talks, oase dari Kalvari.